Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua istiqomah dalam iman dan Islam. Semoga kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dari Pekanbaru ke Pamekasan. Cakep. Singgah sebentar di Bangkalan. Cakep. Itu perjalanan saya. Saya dari hari Jumat kemarin berangkat, lalu kemudian hari Sabtu, hari Ahad, dan ini adalah malam terakhir saya di Pulau Madura. Besok pagi saya akan pulang ke Pekanbaru. Selama 4 hari perjalanan ini, lalu kemudian begitu besok sampai ke rumah, mungkin istri saya akan cemberut karena saya lama baru pulang. Dan membahagiakan hatinya, saya akan mengeluarkan beberapa kata. Apa kata saya kepada dia? Kalau langit sudah menghitam, jangan halangi air turun ke bumi. Kalau angin sudah bertiup kencang, jangan halangi daun untuk jatuh ke tanah. Dan kalau senyummu sudah merekah, jangan halangi aku untuk jatuh cinta dan menyayangi. Itu dapat saya dari Kiai Haji Zawawi. Enggak mirip karena fotokopi. Mudah-mudahan kita doakan Kiai panjang ini. Amin. Sehat barokahnya untuk ilmunya untuk kita semua. Amin. Yang membawa saya keliling Pulau Madura ini senior saya, kakak kelas saya, Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin. Pimpinan pengasuh pondok pesantren Al Amin Perenduan, santrinya, alumninya, menebarkan kebaikan rahmatan lil alamin. Bapak Dandim, Bapak Wakapolres, tokoh masyarakat, alim ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin. Ustaz Abu Somad tidak menyapa kami, padahal kami dari tadi menunggu menanti Ustaz Abu Somad. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sholihin sholihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara kita malam ini Maulidur Rasul Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Tuhfina wa Qurrati A'yunina Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Haul Kiai Haji Ilyas, Haul Kiai Haji Abdul Majid Ilyas. Untuk mereka semua, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Maulid dan haul ini untuk apa? Jangan jawab, nanti saya jawab sendiri. Haul maulid itu hanyalah ungkapan cinta seorang hamba kepada nabinya, ungkapan kasih sayang seorang anak kepada ayahnya, ungkapan dari lubuk hati paling dalam dari para santri kepada kiainya. Kira-kira boleh apa tak boleh? Boleh. Yang namanya ungkapan ekspresi itu beda-beda. Ada orang minum kopi, kopinya sama, airnya sama, gelasnya sama, kokonya sama, ceretnya sama, tapi ekspresinya beda. Yang satu minum
Yang satu minum, yang satu minum, wow, amazing. Beda orang, rambut sama hitam, isinya macam-macam. Maka ada yang mengungkapkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk syair. Maulaya, Maulaya salli wa sallim man abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tapi nggak semua orang bisa gitu. Bagi saya Pak Ustadz, saya nggak mau yang mazhab hiruk pikuk, saya mau mazhab ketenangan. Terus kamu selawat gimana? Bagi saya selawat yang tidak bersuara, selawat dalam keheningan. Silakan, selama kita bisa mengungkapkan cinta kita, mudah-mudahan cinta kita ini diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Ada seorang laki-laki berkulit hitam, muda, hamba sahaya dari Afrika Utara. Orang Afrika Utara itu kulitnya cuma dua, hitam dan hitam sekali. Dia datang memeluk Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kenapa kamu peluk saya? Saya bukan Quraisy, saya bukan Arab, saya hamba sahaya, saya berkulit hitam, saya miskin, saya susah, amal saya tidak banyak. Saya belum yakin di akhirat bisa bertemu denganmu, maka saya peluk engkau di dunia. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Apakah Bapak Ibu Saudara cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Cinta. Mudah-mudahan cinta kita ini berbalas dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maaf, jangan tersinggung ya. Apakah jamaah yang selama ini penuh jalan halaman masjid semua ini ada paksaan dari Bapak Kapolres dan Dandim? Ya. Ada pembagian surat tanah sertifikat? Ya. Ada pembagian sembako? Ya. Semuanya datang karena Cinta. cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi mencintai kita? Ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Taif. Dia tidak disambut dengan tola'al badru alaina. Ustaz Abdul Somad tadi begitu datang. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Saya bersiap mau turun, ternyata terus ke sana. Habis ke sana balik lagi di sini. Nabi tidak disambut dengan tola'al badru alaina. Dia tidak disambut dengan marhaban ya nural aini. Dia tidak disambut dengan marhaban jannal usaini. Mereka menyambutnya dengan lemparan batu, kayu, tulang onta, basah sendalnya karena kakinya terluka karena batu yang terkena ke kakinya. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darah di kakimu itu menetes ke tanah, aku ratakan Taif itu dengan tanah. Aku ratakan Taif itu dengan bumi. Seandainya saya yang menjadi nabi waktu itu, walaupun nggak mungkin namanya Nabi Somad. Seandainya saya dilempar batu, dilempar kayu, dilempar tulang kaki saya berdarah, tiba-tiba datang malaikat Jibril mengatakan, ya Nabi Somad, andai menetes darah kakimu itu ke tanah, kuratakan mereka dengan tanah, langsung saya injak ke depan. Apa yang dilakukan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mengusap kakinya supaya darah itu tidak menetes. Kenapa? Karena cinta, karena sayang, karena kasih. Kita yang mengaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
sudah sampai cinta kita. Kalau buat baik sama orang baik biasa, kalau membalas kebaikan orang dengan kebaikan biasa, tapi membalas lemparan orang dengan rahmat dan kasih sayang itu hanya ada pada diri Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kasih sayangnya itu 100, kita dapat 0,01 saja, kita sudah menjadi orang yang pencinta kedatangan kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lalu kemudian datang malakul jibal, malaikat jibal, bukit-bukit. Datang malakul jibal, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan 2 bukit yang paling besar di kota Makkah. Pertama Jabal Abi Qubais, yang kedua Jabal Quraisyan. Aku akan cabut, akan aku timpakan ke Taif, mati mereka semua. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, Ilahi wahai Tuhan, ilaika asyku wa'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani 'alan nas, aku terhina di hadapan manusia. Anta rabbul mustad'afin, engkau Rabb, Tuhan pencipta, pemberi rezeki, pemelihara orang-orang yang lemah. Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka, orang-orang yang menyembahmu dan tidak akan mempersekutukan dengan apapun. Apakah doa Nabi dikabulkan Allah? Ya. 100% penduduk Taif sekarang Muslim. Nenek moyangnya dulu melempar Nabi, menganiaya Nabi, menzolimi Nabi, membuat kaki Nabi berdarah. Tapi kemudian Nabi tidak menyalahkan anak cucunya. Kita sekarang, tetangga salah pasang atap, tetangga salah parkir, yang kita doakan sampai 7 turunan. Bahkan sebelum meninggal pesannya kita tanya, apa pesan bapakmu dulu sebelum meninggal? Tolong kalau nikah jangan nikahkan anakmu, cucumu, cicitmu, cucumu dengan tetangga depan. Tapi kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kekurangan kita ini cuma satu. Kurang apa? Kurang cinta. Mudah-mudahan dengan maulid ini bertambah kecintaan kita kepada Nabi, lalu melimpah cinta itu ke dalam hati kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang laki-laki membawa seekor kambing. Lalu kambing itu dia seret. Setelah dia seret, dia jatuhkan ke tanah. Setelah dia jatuhkan ke tanah, dia ambil pisau. Dia asap itu pisau di depan mata kambing. Bayangkan cemasnya kambing melihat mata pisau. Kedua mata saling bertatap, mata kambing dan mata pisau. Nabi melihat, apa kata Nabi? Aku rindu antumitaha mautatin. Apakah kamu mau membuat kambing ini mati berkali-kali? Kalau kasih sayang kepada manusia biasa, tapi kasih sayang kepada kambing. Jadi Nabi itu bukan hanya sekedar berperi kemanusiaan, tapi juga berperi berkambing. Tapi jangan gara-gara ini, kalau Ustaz Somad ini ngomong-ngomong kambing, tadi saya lihat dia makan sate kambing, dia makan gulai kambing. Saya tidak menyakiti kambing, tapi kalau kambing sudah dimasak, haram disia-siakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang mau kita kaji ini bukan masalah makan daging kambing. Yang mau kita kaji adalah bahwa cinta kepada makhluk Allah tidak hanya manusia, kambing. Maka kata Nabi, jangan kamu buat kambing ini mati berkali-kali. Makanya kalau yang beli kambing matanya ditutup. Kalau yang beli kambing ngasah pisaunya di belakang. Maka kata Nabi, keluarlah hadisnya, idza dabahtum fa ahsinuz dzabah. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan pisau yang
tajam, wal yuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya, wal yurih labihatahu, dan buat binatangnya mati tenang. Ini hanya ada pada ajaran Islam. Sekarang coba periksa rumah potong yang cerita teman saya, kawan saya, sahabat saya masuk ke dalam rumah potong hewan RPH, ternyata ada hewan sapi, kerbau, kambing, lembu yang matinya karena disiram air, diambil selang, dihidupkan kerang, dimasukkan ke mulutnya sampai tersedak. Kenapa tidak disembelih? Supaya dagingnya berat karena darah campur dengan daging dengan air. Namanya daging sapi gerobokan, dicampur semua. Dimakan sapinya dan setelah dimakan kena penyakit namanya medco, med gila, ko sapi gila. Padahal ajaran Islam sudah mengajarkan